Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang langsung memantik perdebatan hangat di ruang publik dan Senayan. Dalam aturan baru ini, jaksa dan keluarganya kini berhak mendapatkan perlindungan dari negara, bukan hanya lewat Polri, tetapi juga bisa meminta pengamanan dari TNI. Perlindungan yang diberikan pun tidak main-main, mulai dari keamanan pribadi, rumah, hingga kerahasiaan identitas jaksa yang tengah menangani kasus-kasus sensitif. Perpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan langsung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama Komisi 3 DPR RI. Mereka mengingatkan agar perlindungan dari TNI Polri ini jangan sampai menjadi permanen. Komisi 3 menegaskan perlindungan seperti ini harus bersifat sementara dan hanya diberikan dalam situasi tertentu yang memang mengancam hidup jaksa. Jika situasi sudah kondusif, TNI diminta kembali ke barak dan penegakan hukum tetap berada di jalur sipil. Jangan permanen, tapi kalau tertentu mungkin ada pertimbangan khusus Presiden kita bisa pahami, kata Hinca di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 22 Mei 2025. Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra pun angkat bicara. Ia menegaskan perlindungan dari TNI Polri kepada jaksa hanya bisa dilakukan atas permintaan resmi dari kejaksaan, dan ada batasan-batasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Yusril menampik anggapan bahwa TNI akan terlibat terlalu jauh dalam urusan penegakan hukum sipil. Namun di sisi lain, sejumlah pengamat dan masyarakat sipil tetap mempertanyakan urgensi dan motif di balik kebijakan ini. Pengamat politik Ray Rangkuti misalnya menilai permintaan perlindungan ke TNI bisa menjadi sinyal bahwa kepercayaan jaksa terhadap Polri sedang goyah. Sementara itu, pakar militer Slamet Ginting mempertanyakan kenapa MOU pengamanan hanya melibatkan TNI, sementara Polri seolah dikesampingkan. Jangan-jangan ini buntut dari insiden penguntitan jaksa oleh Brimob beberapa waktu yang lalu, yang sempat membuat hubungan kedua institusi memanas. Di tengah polemik ini, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa peran TNI murni sebatas pengamanan, tidak boleh ikut campur dalam proses penanganan perkara. Namun, kekhawatiran tetap muncul di kalangan masyarakat sipil. Banyak yang was-was jangan-jangan ini menjadi pintu masuk militerisme dalam penegakan hukum, mengingat sejarah panjang keterlibatan militer dalam urusan sipil di Indonesia. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Ada yang mendukung langkah ini demi perlindungan jaksa yang kerap menangani kasus besar dan beresiko. Namun, tak sedikit pula yang khawatir penegakan hukum justru semakin menakutkan jika militer ikut campur. Perpres baru ini jelas membuka babak baru dalam dinamika hukum dan keamanan di Indonesia, sekaligus menguji komitmen pemerintah terhadap prinsip supremasi sipil. Jadi, menurut Sobat Suara, perlindungan ekstra untuk jaksa ini benar-benar solusi atau justru menambah masalah baru?